Ah, Fani, kapan kamu pergi ke desa? Aku tidak pernah ke desa. Hah, ini bukan kamu. Astaga, ini benar-benar mirip sekali. Keluarga Fani kan sangat berkecukupan, tidak mungkin dia. Kirim video ini ke aku. Halo, apakah bisa kita bertemu sebentar? Apakah kamu percaya di dunia ini ada orang yang wajahnya benar-benar mirip denganmu? Di sini. Wah, aku benar-benar mengira sedang melihat cermin. Kamu mencariku ada urusan apa? Bagaimana kalau kamu menggantikanku kuliah dan aku pergi ke desa untuk liburan? Tukar identitas. Tukar identitas. Ini semua karena orang tua di rumahku dia bersikeras menyuruhku masuk peringkat 3 besar. Mana mungkin aku sanggup. Oh iya, bagaimana dengan hasil belajarmu? Peringkat pertama di desa, tapi tidak banyak kesempatan untuk sekolah. Kalau begitu kita tukar selama seminggu. Kamu jangan menyesal ya. Tidak akan, semua informasi kartu identitas ada di laci asrama. Alamatnya nanti akan kukirimkan kepadamu. Oke. Jalan ini susah sekali dilewati. Nomor 108 sebenarnya di mana sih? Ah, ketemu. Kamu akhirnya tahu jalan pulang ya? Di rumah ada tumpukan kerjaan yang menunggumu. Ini adalah ibu mertuaku. Aku ini sudah mengeluarkan banyak uang untuk menikahkanmu. Pergi sana bersihkan halaman sampai bersih. Setelah itu pergi ke gunung untuk mengambil seember air. Anggap saja ini sebagai pengalaman hidup dan menurunkan berat badan. Tempat tidurku yang mana ya? Fani, ayo pergi ke kantin. Kartu makanku hilang. Apakah kalian tahu di mana? Kan ada di bawah bantalmu. Hah, terima kasih. Untung saja dia sudah mengirimkan data profil setiap teman kamarnya kepadaku. Kamu ada yang aneh. Apakah ketahuan? Kamu ternyata sama sekali tidak menantikan hadiah ulang tahunmu. Ini tas kanvas yang kubelikan untukmu. Ini baju bola yang kubeli. Dan ini juga topi. Pas sekali jadi satu setel pakaian. Ini, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Fani. Kejutan. Fani, kamu dapat peringkat pertama. Dari yang paling bawah melonjak dari peringkat pertama. Kita merayakan keberhasilanmu. Ujian berikutnya berikan lebih banyak tips dan pengalaman kepada kami ya. Baiklah. Kalau tahu begini, lebih baik tidak usah tukar posisi. Lebih enak waktu masih sekolah dulu. Sana pergi ke sebelah buat pinjam garam. Di rumah sudah habis garam. Halo, bolehkah pinjam garam sedikit? Sejak datang ke sini, aku cuma pernah melihat ibu mertuaku. Lalu di mana orang yang katanya suamiku itu? Anak laki-lakinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi Bibi Lee benar-benar mencarikan mahasiswa untuk dinikahkan secara gaib dengannya. Mau tidak kamu ikut denganku saja? Tidak. Aku sudah keluar uang banyak untuk membelimu kemari. Apa kita masih bisa bertukar kembali? Apa aku masih bisa pulang ke rumah? Angkat teleponnya dong. Kamu merahasiakan banyak hal dariku. Apa kamu sengaja ingin merebut identitasku? Tengoklah ke belakang. Ayo kita tukar kembali. Kamu? Selama 7 hari ini aku sudah hidup dengan sangat bahagia. Melihat ada diriku yang lain di dunia ini hidup bahagia itu sudah cukup bagiku. Padahal wajah kita sama, tapi kenapa nasib kita berbeda sekali? Pergilah. Ayo pergi sama-sama. Menantuku hilang. Aku sudah keluar banyak uang untuknya. Ayo cepat cari. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis sialan ini kabur kemana sih? Coba cari ke sebelah sana. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan memancing mereka menjauh. Kamu lari duluan. Siapapun yang berhasil lolos duluan harus segera cari bantuan untuk menyelamatkan yang lain. Cepat pergi. Itu dia di sana. Ini adalah pilihanmu sendiri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kasus hilangnya seorang mahasiswi yang belakangan ini menyita perhatian publik kini menemui titik terang baru. Petugas penyelamat menemukan sedikit bercak darah di kaki gunung. Hei, kamu sudah lihat beritanya belum? Ada mahasiswi yang hilang. Oh iya, seram sekali. Fani, peringkat pertama masih kamu lagi loh. Ya sudah, mari kita jujur-jujuran. Aku sebenarnya dari dulu selalu punya orang yang kusukai. Kamu suka siapa? Kamu duluan yang bilang kamu suka siapa. Lagian kalian berdua kan sama-sama kalah taruhan. Bagaimana kalau kalian mengatakannya bersamaan saja? Vino, kamu juga suka Vino. Aku dan sahabat terbaikku menyukai cowok yang sama. Aku sendiri sangat biasa-biasa saja. Kondisi keluargaku juga kurang mampu jika dibandingkan dengan Tina. Fani, nanti sepulang kuliah mau pergi ke bistro yang baru buka itu tidak? Margarita di sana enak banget loh. Margarita apa? Fani, kamu memenangkan penghargaan di kompetisi. Maju ke depan dan ceritakan tentang konsep desainmu. Sudahlah, saya hanya sedang beruntung saja. Kalau begitu Tina, kamu saja yang maju. Baik. Lagi pula sejak awal aku dan Vino memang tidak mungkin bersama. Fani, aku menyatakan perang persaingan sehat denganmu. Tidak perlu Tina, aku tidak berniat bersaing apapun denganmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku, Tina, tidak pernah butuh siapapun untuk mengalah padaku. Kelompok kita masih kekurangan anggota nih. Vino, ayo bergabung dengan kelompok kami.
Boleh saja, aku sudah menyelesaikannya. Nanti saat kita rapat, kita bisa buat PPT-nya bersama. Oh, Fanny bilang dia yang akan membuatnya kok. Mana boleh begitu, bagaimana bisa membiarkan dia mengerjakannya sendirian? Kalau begitu, nanti mau makan bersama? Bahan-bahan materi milik kita berdua sudah siap. Kita sudah bisa mulai membuat PPT-nya. Kalau begitu, sebentar lagi kita ke perpustakaan bersama ya. Kamu kerjakan semuanya sendiri saja ya. Nanti malam aku ada janji kencan dengan orang lain. Maaf ya, lain kali aku traktir makan sebagai gantinya. Fanny, kasihan banget ya. Barang-barangmu ini paling banyak cuma dihargai 10.000 ya. Kok murah banget, Bang? Ini kan bukan pertama kalinya aku menjualnya ke Abang. Bisa tidak? Fanny, Tina, Vino. Kebetulan sekali, Fanny. Aku dan Vino mau pergi makan, mau sekalian. Tidak usah, tugas kuliahku masih belum selesai. Ya sudah, 10.000 Bang. Aku pergi dulu ya. Sepertinya Tina benar-benar menganggapmu sebagai saingan. Kelompok Fanny, Tina, dan Vino, sebentar lagi siapa dari kelompok kalian yang akan maju untuk presentasi? Tentu saja, Fanny. Benar, PPT-nya kan dibuat oleh Fanny. Bagaimana ini? Aku belum pernah maju ke atas panggung sebelumnya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, kelompok Fanny. Hebat banget kamu, baru pertama kali maju ke panggung tapi presentasimu bagus sekali. Ah, tidak kok, aku hanya kebetulan lebih menguasai materi PPT-nya saja. Ayo jalan. Tina, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Vino juga ada yang ingin dikatakan padamu. Fanny, aku menyukaimu. Karena ibu penjaga asrama tangannya pernah cedera, Fanny jadi sering membantunya menjual rongsokan. Bantuan itu sudah berjalan selama 3 tahun. Dia begitu baik hati. Kenapa aku merasa Fanny kelihatan tegang banget ya? Tenang ya, aku tahu kemampuan dia. Dia hanya butuh seseorang untuk mendorongnya maju. Malah bengong saja, cepat terima. Dari dulu aku sudah tahu kalau kamu suka Vino. Dasar penakut. Padahal dirimu sendiri penuh dengan kelebihan, tapi selalu saja merasa kurang percaya diri. Kalau begitu, kita berdua masih berteman baik kan? Tentu sajalah. Sebenarnya, akulah si penakut yang sesungguhnya. Kalian berdua sama-sama suka Fanny. Wah, drama tentang kakak beradik yang bermusuhan terjadi di kosan kita nih. Terus cewek cantiknya siapa? Fanny. Oh, kembang kampus dari jurusan desain busana itu ya. Kita bersaing secara adil, kamu semiskin ini siapa juga yang mau sama kamu? Uang nggak bisa menyelesaikan semua masalah, Fanny bukan tipe orang yang kayak gitu. Kenapa anak kembar yang satu bisa jadi anak orang kaya baru, tapi yang satunya kelihatan kayak dari lingkungan miskin? Jadi gini, satunya dari kecil ikut ibunya yang merupakan orang terkaya, sedangkan yang satu ikut ayahnya, makanya nggak punya uang. Lihat saja nanti. Haji, siapa sih yang lagi ngomongin aku? Fanny, aku dengar kamu mau magang di perusahaan media. Ibuku punya investasi di sana. Aku bisa bantu bilangin ke mereka. Wawancaraku sudah lolos dari awal kok, sama sekali nggak butuh bantuan koneksimu. Aku baru beli sepeda motor baru nih. Yuk ikut aku jalan-jalan sore. Mau beli apa aja juga boleh. Gak tertarik? Aneh banget. Apa benar ini Fanny yang selama ini ku kenal? Kan sudah ku bilang uang itu nggak ada gunanya. Ini baru ronde pertama. Siapa ya? Anu, aku takut kamu kegelapan, makanya aku nemenin kamu. Memangnya siapa yang berani macam-macam sama aku? Ini buku keluaran terbaru buat kamu. Nggak tertarik? Kenapa Fanny berubah ya? Bukannya dia paling suka membaca? Kamu juga ditolak kan? Tapi aku merasa ada yang aneh deh. Kalian berdua yang ngejar Fanny sudah balik, jangan sampai ketipu sama dia. Hah? Apa? Dia itu ahli mengatur waktu. Hari ini aku nggak sengaja melihat kalian berdua di waktu yang sama. Aku dan Fanny kan lagi di perpustakaan buat berbagi pengalaman magang. 2 hari ini emang sifatnya agak berubah-ubah sih. Tapi aku juga melihat Fanny lagi main motor-motoran di tempat arcade game. Cewek ini nggak gampang ya. Kalian ketemunya jam berapa? Jam 3 sore. Di waktu yang sama. Kalian juga kembar. Aku adiknya, sifatku lebih lembut. Aku kakaknya, adikku nggak enakan orangnya, jadi biasanya aku yang melindungi dia. Pantas saja. Ternyata selama ini kita salah mengenali orang. Yang kusukai ternyata si adik. Kalau aku suka si kakak. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Malah makin mantap. Yuk kita pergi beli buku. Ayo ikut aku jalan-jalan sore naik motor. Pasangan mana yang ingin kamu hancurkan? Orang dewasa nggak akan memilih, aku mau dua-duanya. Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Kali ini terlalu membajakannya. Kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan si pajangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8
pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini pakaian untuk membuang sampah, atasan tank top dipadu dengan celana pendek menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya. Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Riasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu. Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata Kalau bawah? mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari Tentu ini. saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad, aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat, ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini, coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian nggak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras nggak sih? Kalian nggak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai black card-nya dia kok. Kenapa alur ceritanya gak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu, mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya gak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Lipstik, kalung, parfum, semuanya benar. Kamu benar-benar paham pacarmu. Membosankan sekali. Tapi aku tetap harus berakting seolah-olah terkejut. Aku bilang juga apa, laki-laki itu membosankan. Jangan emosi dulu, mari kita dengar apa kata penasihat pria kita. Vino, menurutmu bagaimana ulang tahun Fanny hari ini? Aman, terkendali, percaya diri sekali, terus kamu kasih dia apa? Semua yang aku berikan adalah barang yang dia sukai. Wah, lihat kalung emas ini bagus sekali. Bukannya kamu bilang emas itu kelihatan tua. Itu kan dulu waktu aku belum mengerti, sekarang aku sangat menginginkannya. Demi kalung itu aku berhemat selama 1 semester. Harga emas sekarang mahal sekali.
Wanginya enak sekali, aku mau parfum ini. Nanti kalau udah lulus dan kerja, aku mau hadiahkan satu untuk diriku sendiri. Tadinya aku mau kasih boneka, tapi dia pasti tidak suka. Jadi aku kembalikan bonekanya dan beli parfum itu. Tapi warna ini aku sudah punya. Kamu pasti mengintip keranjang belanjaku ya. Aku memang sedang ingin beli ini. Aku mencatat semua yang dia inginkan di ponselku. Ternyata begitu ceritanya. Itulah kenapa kamu tidak merasa terkejut. Fanny, sesuatu yang di luar dugaan, itulah kejutan yang sebenarnya. Aku mengerti sekarang. Rosie, kalau begitu apa yang disukai Rere? Tebak saja sendiri. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Kamu dulu yang bicara. Hadiah terbaik bukanlah barangnya, tapi kehangatannya tidak terduga. Selamat ulang tahun. Yang ini pasti tidak terpikirkan olehmu, kan? Jangan-jangan di dalam kue ini ada cincin berlian. Tentu saja tidak ada. Syukurlah, kamu membuatku takut saja. Capek banget, aku minum dulu ya. Siapa nih yang naruh ini? Jangan-jangan surat cinta ya? Surat kutukan, siapa sih yang berani mengutukku? Jika ingin nasib buruk hilang, berikan surat ini ke orang berikutnya. Ini mah kelihatan banget bohongnya. Aku nggak bakal percaya hal konyol begini. Aduh. Hah, kok ampuh banget? Mending kamu cepetan cari orang lain buat dikasih surat itu. Bener tuh. Tapi ke siapa ya? Semuanya kan orang baik. Aku bakal merasa nggak enak kalau ngasih ke mereka. Minggir, Tuan Muda Vino datang. Kosongkan lapangan. Ayo semuanya minggir, kasih jalan buat Vino. Dasar preman kampus, mentang-mentang kaya bisa seenaknya sendiri. Bener banget, yuk kita pergi aja. Ayo Fanny. Aku masih ada urusan. Kalian duluan aja ya. Kamu kan orang jahat, jadi nggak masalah kalau surat ini buat kamu. Hei, ada gosip besar nih. Apaan? Tuan Muda Vino dari jurusan sebelah jatuh dari tangga pas mau beli camilan malam, kakinya patah. Wah, serius? Itu sih namanya karma. Surat kutukan itu beneran ampuh, nggak mungkin sesial itu kan? Tapi kenapa akhir-akhir ini dia sial terus ya? Fanny mana? Jangan-jangan Fanny suka sama si preman sekolah itu. Aku sudah tahu surat itu dari kamu, Fanny. Kita kan tetangga dari kecil, tega banget kamu ngerjain aku sampai begini. Aduh, aku juga nggak nyangka suratnya bakal sekuat itu efeknya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus tanggung jawab buat makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua urusanku. Nggak mau. Aduh, sekarang aku jadi orang cacat gara-gara kamu. Kamu puas? Iya deh, iya. Bulan ini semua urusanmu biar aku yang tanggung. Aku maunya mie sapi, tapi jangan pakai daging sapi. Tambahkan cabai dan ketumbar, beli lagi sana. Makan mie sapi tapi nggak mau dagingnya. Kamu sakit ya? Mie dingin ini aku cuma mau yang dari kantin kedua. Aduh, ini terlalu panas, beli lagi. Teh susu ini aku maunya gula 50%, kalau nggak pakai gula gimana minumnya, beli lagi. Vino! Ya sudah, aku sudah lama tidak keramas. Halo, siapa yang mau keramas? Dia. Kamu sendiri yang keramasin aku. Jangan keterlaluan ya. Kalau surat kutukan itu aku laporkan, kira-kira kamu bakal kena hukuman tidak ya? Aduh, jadi anak muda itu memang enak ya. Apa? Ibuku bilang kalau peringkatku dari bawah lagi, kartuku bakal diblokir. Rasain, itu balasan karena kamu sok pamer. Fanny, bantu aku belajar sampai masuk 3 besar, nanti aku lepaskan kamu. Masuk 3 besar, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada digit saldo di kartu bangku. Hanya omong, mau aku laporkan tidak? Iya. Tuan muda, hari ini kita belajar bab 3. Ayo bangun. Hafalkan hari ini, nanti aku tes. Banyak banget. Demi uang jajanmu, semangat ya. Salah, ulangi lagi. Aku tidak salah lihat kan, si pembuat onar sekolah lagi belajar. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Kalian jangan berani-berani ganggu Fanny. Keluargamu kaya, terus kenapa? Kalian pergi sana, Vino ada di bawah perlindunganku. Waktu kecil susah sekali ditindas, sekarang kok berubah drastis ya? Aduh, tenaga tanganmu kuat sekali. Kakimu sudah sembuh. Baru saja sembuh. Awas kamu ya. Vino, tunggu. Surat kutukan itu kamu yang taruh kan? Aku tahu itu. Aku cuma bercanda kok. Pergilah, jangan pernah sakiti Fanny lagi. Awalnya aku kira ini adalah kutukan kesialan. Tidak disangka, ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga.
Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur. Aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakainya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti. Sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu. Kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fanny, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fanny. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Oh, cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fanny, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fanny, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai, aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Wah, pelajaran sore ini Pak Su membawa mahasiswa pasca sarjananya ke kelas sarjana kita. Ganteng banget, dia itu murid kesayangan Pak Su. Fanny mana? Yang di pintu itu. Ayo cepat berangkat. Belum pernah lihat kamu sesemangat ini, mau ketemu siapa sih? Aduh, ayo cepat jalan. Ini mahasiswa pasca sarjana saya, dia sangat berprestasi. Biarkan dia membantu kalian menjawab pertanyaan di kelas ini. Ganteng banget. Ini adalah pria idamanku sekaligus motivasiku untuk belajar. Saya ada urusan, saya pergi dulu ya. Baik, hari ini saya akan berbagi pengalaman ujian masuk pasca sarjana saya kepada kalian semua. Kak, boleh minta WeChat-nya? Kalau masuk 3 besar di jurusan, baru saya kasih. Aku pasti masuk 3 besar. Gak mungkin kan Fanny suka sama dia? Hargai selera Fanny, jangan mendiskriminasi. Sejak punya orang yang ditaksir, aku mulai belajar siang dan malam. Fanny, ujian tengah semester masih sebulan lagi loh. Nilai kali ini sangat penting buatku. Orang yang dia taksir sangat hebat. Fanny sedang berusaha mengejarnya. Oh, paham. Hasil ujian udah keluar, aku sudah mencetaknya. Aku peringkat berapa? Kamu peringkat pertama. Gila, hebat banget. Kamu pasti sukses melakukan apapun. Kan sudah aku bilang, aku pasti bisa. Fanny sudah mengajukan beasiswa pasca sarjana. Ini kabar bagus, dia makin dekat dengan gebetannya. Tapi aku dengar kakak itu sudah punya pacar dari kampus lain. Apa? Berarti Fanny nggak ada harapan. Kalian lagi ngomongin apa? Fanny, ada kabar buruk. Kakak senior itu sudah punya pacar. Yang aku suka itu kakak kelas Vino yang waktu itu datang bareng. Jadi gebetanmu itu... Aku merasa sejak punya tujuan, aku jadi lebih semangat mengejar mimpi. Sudah ya, aku mau cari Kak Vino dulu. Ternyata gebetan Fanny itu cuma hayalan. Dia menciptakan sosok gebetan yang hebat cuma supaya dia bisa jadi lebih baik. Tapi kan kampus kita ini tidak ada cowok yang namanya Vino. Setidaknya aku jadi lebih hebat sekarang, bukan? Siapa yang mau ikut aku keluar? Mau ngapain lagi? Sehari setidaknya kamu keluar 3 kali. Apa aku cantik? Cantik? Nah, kalau cantik berarti benar. Aku tentu saja memanfaatkan kecantikanku untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Kecantikan itu banyak manfaatnya loh. Lihat tas ini dikasih oleh cowok yang baru aku kenal 3 hari yang lalu. Wah, tas ini pasti mahal ya? Tina, kamu itu sedang menghabiskan dirimu sendiri. Fanny, kamu kan cantik. Ayo ikut aku jalan-jalan. Kamu pergi saja sendiri, tugasku belum selesai. Dasar kutu buku, belajar sampai mati pun akhirnya ijazah yang didapat sama saja. Aku pergi ya. Fanny, kamu kan cantik, kenapa nggak ikut saja? Rasanya hidup Tina lancar-lancar saja ya. Tina hanya peduli pada penampilan luar dan memanfaatkan wajahnya demi
demi keuntungan. Kenapa kita duduk di sini? Ah, kamu nggak paham. Ini kafe kelas atas. Yang datang ke sini semuanya cowok kaya dan tampan. Tapi kita nggak ada tugas, kenapa kamu buka laptop? Ini cuma gaya-gayaan. Wajah adalah keunggulan terbesar kita. Sebentar lagi pasti ada yang datang mengajak kenalan. Lihat itu, kunci mobil bermerek, jasnya pun bermerek mahal. Aku nggak kenal satupun. Dasar bodoh, tentu saja gunakan kecantikanmu untuk mendekati pria-pria berkualitas ini. Inilah jalan pintas. Boleh minta kontakmu? Tentu. Orang yang tertarik pada Tina karena kecantikannya, apakah tujuannya benar-benar tulus? Tugas proyek kewirausahaan ini dikumpulkan Nusa ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa saling bantu. Aku masih banyak urusan nih. Tugasku, Sini biar aku yang kerjakan buat kamu. Oke, makasih ya, merepotkanmu saja. Lihat tuh Tina, cuma model gerakan bibir, tugas langsung beres. Kalau begitu dia nggak belajar apa-apa di kuliah. kalau aku secantik itu, semua orang pasti berebut ngerjain tugasku. Fanny, kamu juga cantik kok. Kalau kamu merayu sedikit saja, pasti banyak yang mau bantu. Aku kerjakan sendiri saja. Aku tahu kecantikan itu hanya nilai tambah, tapi kecantikan juga bisa jadi jebakan. Tina, coba jelaskan pemahamanmu tentang tugas yang kamu kumpulkan. Saya pikir saya... Selesai kelas, ikut saya ke kantor. Jelaskan siapa yang mau dijalankan tugasmu ini. Fanny, sekarang giliranmu. Itulah karya saya, terima kasih. Fanny, ikutlah kompetisi besar kali ini. Ini akan sangat membantu kelulusanmu. Terima kasih, Bu. Fanny, kau menang. Semua orang bilang kamu peserta yang punya kecantikan sekaligus kemampuan. Ah, nggak juga kok. Tina mana? Tina dipanggil pihak kampus. Banyak yang melaporkan dia menerima barang-barang suap. Dia nggak pernah ngerjain tugas, perilakunya bermasalah. Gawat, itu bisa kena sanksi berat, bahkan dikeluarkan. Yang bisa diandalkan wanita pada akhirnya adalah kemampuan pribadinya. Jangan biarkan keuntungan dari kecantikan sesaat menghancurkan masa depanmu. Halo, boleh tanya di mana asrama nomor 2? Ayo cek kartu kamus ini. Loh, isi koperku kok jadi begini? Baju kamu kan banyak, mungkin kamu salah ingat. Baju ini pas aku beli ukurannya S, kok sekarang jadi M? Wah, baru masuk kuliah sudah ada kejadian aneh. Ini bukan koperku. Pantas saja koperku hilang, ternyata kamu yang ambil. Baju kalian berdua, kalian janjian ya? Niru gaya aku ya? Enak saja, kamu yang tukang tiru. Sahabat emang gak kemana. Siapa juga yang mau sahabatan sama dia? Punyaku, aku yang ambil duluan. Dasar pembawa sial. Jadi siapa yang mau bayar botol ini? Dia. Kalian saudara ya, kompak banget. Siapa yang saudara? Aku saja, biar aku yang bayar. Permainan kecil antara sahabat ya. Wah, cantik banget. Kalian habis dari mana? Acara Natal, kami baru selesai menyanyi. Ternyata lagu yang kami pilih pun sama. Terus akhirnya kami tampil bareng. Gak mungkin sampai lagu pun sama. Kalian berdua ini seleranya sama, gayanya sama, hobi juga sama. Ada nggak sih yang beda? Ada, nilai ujian masuk mereka beda. Yang satu peringkat terakhir, yang satu peringkat pertama. Ujian tengah semester sudah dekat, kamu masih bisa tidur. Bukannya ini kemauanmu, akhirnya kita bisa berbeda. Jadi kamu ngaku kalau kamu nggak sehebat aku. Aku cuma mengalah ya, jangan sok tahu. Kalau nilaimu bagus, dosen akan suka, peluangmu lebih banyak. Sudah diam, lihat saja nanti. Jangan nangis kalau nilaiku menyalipmu. Wah, dia sudah belajar selama 8 jam. Apa yang ada di balik gunung, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan melihatnya sendiri. Hasil ujian sudah keluar. Aku nggak berani dengar. Nilai kita sama. Kamu juga peringkat terakhir. Kamu yang peringkat kedua. Hah? Kita berdua peringkat 2. Demi menyamakan nilai dengan temannya, dia sengaja mengosongkan satu jawaban. Ternyata dia sengaja mengatur nilainya. Sekarang kita benar-benar sama kan? Rambutnya beda, yang satu pendek, yang satu panjang. Sekarang aku sudah mirip Fanny belum? Aku datang. Loh. Demi mirip kamu, aku potong pendek. Demi mirip kamu, aku sambung rambut. Kelihatannya kayak musuh, tapi aslinya sahabat sejati. Di asrama, aku menemukan versi lain dari diriku. Selama ada kamu di sisiku, dunia ini terasa tidak terlalu buruk. Jika dunia paralel itu benar-benar ada. Hai Fanny, ini hadiah untukmu. Wah, kok kamu tahu punyaku baru saja habis? Aku iri sekali padamu, dunia kerja memang beda ya. Aku justru iri padamu, masih bisa fokus belajar di kampus, tidak sepertiku setelah lulus kerjaan bikin pusing terus. Aku setiap hari isinya cuma belajar dan ujian, rasanya mending kerja saja.
Aduh, materi yang ini belum sempat aku pelajari. Gimana ya, tinggal beberapa bulan lagi ujian. Maya, apa kamu sanggup menangani proyek ini? Bisa, sepertinya bisa. Buatkan juga versi bahasa Inggrisnya, kumpulkan hari Rabu ya. Tahu gitu, tadi aku nggak mengiyakan. Ujian bahasa Inggris tingkat 4 saja aku nggak lulus. Jalan yang kita pilih sendiri sepertinya selalu terasa sulit. Pagi 3 jam hafalan kosakata, siang 2 jam kelas spesialis. Aku iri banget sama hidupnya Maya, pekerjaannya terasa sangat produktif. Iya ya, ternyata kuliah S2 juga nggak mudah. Produk ini dulu Maya yang rekomendasikan pas aku semester 1, sekarang sudah lama nggak ketemu dia. Aku sering dengar kamu cerita soal dia, pantas kulitmu putih bersih, ternyata pakai ini ya. Iya, kandungannya bikin putih cepat dan stabil, cobain deh. Rasanya dingin dan lembab, nyaman banget di wajah. Nah kan, ayo cepet beres-beres, kita ke perpustakaan buat persiapan ujian. Capek banget, nggak tahu harus begadang sampai jam berapa malam ini. Seandainya dulu aku memilih untuk lanjut kuliah, mungkin sekarang keadaanku akan berbeda ya. Ah, sudahlah, selesaikan dulu proposal ini. Jalan yang dilalui orang lain seolah-olah dipenuhi dengan bunga yang bermekaran. Kamu nggak kelihatan capek kerja kok, malah kelihatan seperti wanita karir yang keren, bisa cari uang sendiri, itu sangat membahagiakan dan membanggakan. Aku justru iri padamu karena keluargamu mendukungmu kuliah S2, tidak seperti aku. Kamu masih ingat nggak di asrama dulu kita paling suka pakai ini nih? Iya, sekarang sudah sampai generasi ketiga, sama seperti kita, lagi sibuk-sibuknya berkembang. Setiap kali melihat benda ini, aku jadi teringat padamu. Aku membayangkan kamu pasti sedang serius meneliti topik yang kamu sukai. Ternyata di mata satu sama lain kita semua menjalani hidup yang bahagia, namun jangan lupa setiap jalan pasti memiliki sinar matahari dan badai masing-masing. Proyek hari ini dilakukan dengan sangat baik. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberimu kenaikan jabatan dan gaji. Terima kasih, Bos. Tahun ini sepertinya aku benar-benar menjadi sosok dewasa yang aku impikan dulu. Fanny, kamu jadi juara 1 lagi di jurusan kita. Benarkah? Iya, aku dengar sekolah mau merekomendasikanmu untuk kompetisi busana tingkat provinsi. Tahun ini aku juga terus melangkah maju menuju impianku. Dunia ini sangat luas, meskipun pengejarannya setiap orang berbeda-beda. Di tahun yang baru ini kita pasti bisa bersinar di bidang masing-masing. Tidak perlu iri dengan bunga di jalan orang lain, setiap jalan memiliki pemandangan uniknya sendiri. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin, lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi. Hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Aku juga dapat beasiswa. Datang lagi 2 teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fanny, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini. Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fanny, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu.
kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fanny akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Aku pulang. Wah, nona besar kita sudah kembali dari syuting acara realitas. Acara realitas apa? Apa sudah tayang di TV? Keluarga Maya mendaftarkannya untuk ikut program bertukar nasib dengan anak desa. Ah, aku tahu acara itu sangat populer. Gadis yang bertukar denganmu, apakah dia sangat miskin? Datang ke kota untuk sekolah, aku tidak cocok di sini. Mari aku perkenalkan, ini adalah teman yang aku temui di desa. Halo semuanya, aku Fanny. Kak Maya bilang aku bisa ikut ke sini, mohon bantuannya. Aku sudah bicara dengan pihak sekolah, semua biaya sekolahnya akan ditanggung keluargaku. Oh ya, ini sedikit hadiah untuk kalian. Maya, kamu baik sekali, pantas saja kamu kaya raya. Kami tidak keberatan sama sekali. Selamat datang teman sekamar baru. Wah, asrama ini besar dan bersih sekali. Asrama sekecil ini dia bilang besar. Tempat ini terasa bukan milikku. Fanny, aku berikan tempat tidur ini untukmu. Di sini sangat nyaman. Terima kasih, aku belum pernah punya meja sendiri sebelumnya. Teh susunya sudah sampai, ini milik kalian. Ini enak sekali. Kamu belum pernah minum teh susu sebelumnya. Di tempatku tidak ada. Aku tahu aku tidak pantas berada di sini. Fanny, mulai sekarang anggaplah tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Aku membawakan banyak makanan enak dari rumah. Sini biar aku yang merapikan mejanya. Aku juga membantu. Biar aku saja yang menata makanannya. Fanny, aku bisa sendiri kok. Aku benar-benar merasa tidak pantas di sini. Aku sudah memesan teh susu lagi. Ini pasti sangat mahal. Tidak mahal, aku beli pakai kupon diskon. 1 untuk Fanny, 2 untuk Fanny, 3 untuk Fanny. Dulu di rumah aku selalu memberikan paha ayam untuk adikku. Duh, sejak Fanny datang posisi kita sebagai sahabat jadi turun. Makanlah juga, aku tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Dasar kamu ini, makan saja yang banyak. Kenapa kamu berani makan daging? Soalnya nanti kamu harus punya tenaga untuk angkat batu ya nak. Di mana sebenarnya seorang gadis bisa merasa memiliki sebuah tempat? Ayo cepat makan, nanti makanannya dingin. Terima kasih semuanya, aku belum pernah merasa memiliki keluarga seperti ini sebelumnya. Saat kamu bilang kamu suka teh susu, maka di mejamu akan selalu tersedia teh susu. Nah, sekarang kamu sudah terlihat seperti bagian dari kami. Setiap kali makan, paha ayam kesukaanmu akan selalu mendarat di mangkukmu. Aku sudah bosan makan paha ayam terus. Wah, sekarang kamu sudah mulai berani pilih-pilih makanan ya. Aku belikan gaun ini untukmu, kemeja kotak-kotakmu sudah ketinggalan zaman. Selera kakak memang yang terbaik, aku sangat menyukainya. Kamu sekarang sudah pintar bicara ya. Rasa tidak memiliki yang dulu menghantui, kini telah menemukan rumahnya setelah bertemu kalian. Ayo sini Fanny kecil, hari ini kita akan mendandanimu lagi. Kenapa Fanny bisa bersenang-senang di kota? Tenang, ibu sudah beli tiketnya. Pergi ke kota dan jemput dia pulang sekarang juga. Halo, apakah ini kamar 403? Kamu teman asrama kami yang dari Surabaya itu ya? Kami bertiga semuanya dari Jakarta. Cuma aku sendiri yang dari Surabaya. Mereka nggak bakal mendiskriminasi aku kan? Ayo pasang spanduknya. Selamat datang teman asrama dari Surabaya, Fanny. Orang Jakarta ramah banget ya. Kita sudah sampai asrama, kamu mau makan apa? Bagaimana kalau kita makan di luar? Oh, oke. Mari kami bantu bawa kopernya. Teman-teman satu asrama sangat perhatian. Kok kembang tahu punyaku ada minyak cabainya? Kami di sini makan kembang tahu rasa asin. Hah, di Surabaya kami biasanya pakai gula putih atau madu. Sini tukeran sama aku, kamu makan kacang punyaku saja. Loh, ini kok rasanya manis? Iya, isinya kurma merah dan gula putih. Sekarang ada banyak rasa. Rasa yogurt, nanas, sampai rasa stik pedas. Tapi kami di Surabaya makannya rasa asin. Isinya kuning telur dan daging berlemak. Hah, nggak bisa bayangin. Aku nggak sanggup makannya. Bakpao yang kupesan sudah sampai, mau? Boleh, 5 buah ya? Kamu yakin? Iya. Hah, satu bakpao gedenya segenggaman tangan. Iya, emangnya kenapa? Kupikir ukurannya kecil sejempol saja. Ini isinya daging. Nggak apa-apa kalau nggak terbiasa, nanti kita beli yang lain. Nggak apa-apa kok, aku mau coba semua. Temen kita lucu banget ya, kayak anak kecil. Astaga, tempat mandi di bawah bahkan nggak ada sekatnya. Gimana ini? Ya emang mandinya bareng kan? Apa aku yang terlalu berlebihan ya? Tapi aku malu banget. Aku tunggu sampai sepi saja deh baru mandi. Jam 9 airnya dimatikan loh. Aduh, gimana dong?
Pasang gantungan, pasang spray. Tada! Wah, ini Kami buatkan kamar mandi darurat buat kamu. ini alat sakti mandinya. Kamu bisa mandi di dalam asrama pakai ember ini. Wah, makasih banyak. Kita keluar dulu ya, kami yang jaga pintunya. Ternyata satu asrama sama mereka seru banget. Kita sudah satu keluarga, mau kami bantu gosok punggungnya nggak? Nggak usah, jangan masuk. Digosok sambil telentang itu enak banget loh. Jangan masuk. Ngerjain dia seru juga ya. Kalau bukan karena tugas kelompok, siapa juga yang mau mencarimu? Nasi buruk, jauh-jauh dariku, jauh dari sebelahku. Yuhu, takut aku menghalangi keberuntungan cintamu. Menghalangi, memangnya seberapa tinggi sih badanmu? Bukan begitu, baru putus sebulan sudah pamer foto cantik di sosmed, kamu buru-buru amat. Oh, jadi menurutmu aku cantik dan kamu masih saja memperhatikan sosmedku setiap hari. Itu namanya riset tentang keburukan, tidak perlu dijelaskan. Wah, sudah punya pacar baru ya, sampai harus kirim bunga segala. Jangan-jangan kamu yang lagi mengejar orang lain. Selamat ulang tahun, Maya. Terima kasih, Fanny. Yuk pergi. Ternyata buat Maya, aku jadi penasaran nasib sial siapa yang harus bersamamu nanti. Kalau kamu punya penyakit gila, mending diobati. Dan satu lagi, jangan pakai baju couple yang kubelikan lagi. Kamu terlihat jelek memakainya. Kamu masih ingat saja ya, rupanya kamu cukup nostalgia. Iya, baju punyaku sudah kujadikan kain pel. Dia kalau ngomong kayak mau ngajak berantem. Aku juga mau sekali-kali hidup ketus begitu. Aku kirimkan pepetanya padamu. Kenapa kamu lagi akting sakit? Lingkaran hitam matamu itu sudah mau sampai ke tulang selangka kalau... Kalau kamu nggak banyak bicara, apa kamu bakal mati? Kamu masih saja seperti yang dulu, menyebalkan sekali. Sudah aku bilang berapa kali, jangan pakai sepatu setinggi itu. Sekarang kakimu terkilir, mau nyalain siapa? Jadi menurutmu ini semua salahku? Aku pantas sakit, pantas kakiku terkilir. Ini kan aku lagi bantu membalut lukamu. Kamu merasa terpaksa melakukannya. Kalau nggak tahan ya putus saja. Oke, itu katamu ya. Siapa juga yang peduli dia suka atau enggak? Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Yang bisa bikin emosi Vino naik turun begini cuma Fanny. Jelas-jelas sayang setengah mati, tapi mulutnya ketus banget, gengsi banget sih. Suka dia, lucu banget. Aku belum gila ya. Bukan masalah kamu suka atau enggak. Minggu lalu kamu sampai memohon-mohon padaku supaya kalian dijadikan satu kelompok. Tua kelas, masukkan aku satu kelompok sama Fanny. Kalian sudah putus sebulan, masih belum bisa move on. Jangan banyak tanya, aku cuciin kaos kakimu seminggu. Nggak mau. 2 minggu, aku nggak terima suap. 1 bulan, deal. Jujurlah pada hatimu sendiri, jangan sampai menyesal pas dia sudah pergi, baru kamu menyesal di sini. Ayo makan. Kebetulan banget Fanny, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Aku tadi lagi jalan-jalan santai terus lewat toko kue tradisional kesukaanmu, jadi sekalian aku belikan sedikit. Jalan-jalan santai sejauh 10 km. Mau nggak? Nih ambil, aku pergi dulu. Kok baju couplemu yang sudah lama itu dipajang lagi? Wah, seleramu bagus juga, Fanny. Ini kue dari toko itu kan, enak banget. Kalian ngomong apa sih? Aku cuma bilang kuenya emang enak dan baju ini nggak jelek-jelek amat kok.